Bayangin kalau orang sangat tertekan ya, saudara ada yang pernah merasa sangat tertekan? Nah kalau kita itu lagi kayak nyesek nih dada ini ya, pengen teriak, pengennya kita naik ke gunung, atau mungkin kita berdiri di pantai, atau kita mungkin di tengah sawah yang gak ada orang, terus kita pengen teriak kenceng-kenceng. Tuhan aku percaya engkau sanggup menolong aku, Tuhan aku percaya engkau sanggup menghalau segala masalahku. Ya itu bagi saya menguatkan kepercayaan gitu. Jadi mengencourage diri sendiri, menyemangati diri sendiri ya, supaya kita itu jiwa kita kembali bergelora saudara ya. Tetapi pesan Tuhan tetap kita untuk tetap bertahan. Jangan ada tawar hati, jangan ada menyerah saudara ya. Kita harus hadapi. Kalau kita nggak menyerah, Tuhan itu pasti buka jalan. Yaitu tak terhentikan untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau layak ditinggikan, layak disembah seumur hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini di Beth Shalom. Saya berharap, saya berdoa kita semua dalam keadaan baik. Amin saudara. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kembali buat saya malam hari ini untuk boleh berbagi ya mengenai kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Kebanyakan orang akan setuju ya kalau dikatakan bahwa hari-hari ini tuh adalah masa-masa yang sukar. Benar ya saudara ya. Karena banyak sekali terjadi goncangan di dunia ini saudara. Karena pandemi ini secara global ya terjadi di mana-mana, yang terjadi itu sama. Saudara, keadaan ekonomi banyak mengalami kehancuran, minimal penurunan saudara ya. Dan itu ada di segala sektor ya, baik di bidang industri, jasa, perdagangan, semuanya terkena dampaknya. Tidak terkecuali juga di bidang rohani saudara ya, gereja Tuhan ya. Kita melihat masih banyak gereja Tuhan yang masih tutup, ya, dalam arti kata tidak terbuka untuk jemaat umum, jadi hanya live streaming. Nah ini pun juga membawa dampak yang luar biasa bagi para pengkhotbah saudara ya. Jadi pengkhotbah yang full timer, yang dia memang penghasilannya didapat dari dia memberitakan firman Tuhan ya, dari mimbar ke mimbar, itu sangat berdampak bagi mereka. Saya mendengar satu cerita dari seorang hamba Tuhan, dia itu rata-rata sebelum COVID nih ya, diundang ke gereja-gereja itu dalam sebulan. Dia khotbah itu rata-rata 80 kali ya. Dalam sebulan saudara bisa hitung 80 kali, bayangin saudara. Tapi sejak COVID tidak ada yang mengundang. Nah baru-baru akhir ini karena udah mulai Zoom kan ya, ibadah Zoom udah banyak dan dia mulai diundang lagi untuk memberitakan firman melalui Zoom. Tapi itu 1/10-nya aja tidak ada saudara. Dan itulah dampak yang luar biasa saudara. Banyak orang ya mengalami depresi, stres dengan keadaan ini saudara ya. Makanya kemarin 2 hari yang lalu terjadi di Roxy Mas ya, mungkin videonya viral. Saudara lihat suami istri terjun dari lantai berapa ya. Jadi pertama suaminya dulu mati, kemudian istrinya nyusul saudara. Bayangkan saudara, itu begitu menggenaskan kita melihat. Dan kita ini bukan orang-orang yang kebal terhadap rasa cemas, rasa takut. Karena itu manusiawi saudara. Kita melihat saat ini aja kalau kita keluar pasti kita sangat berhati-hati, kita pakai masker ya, kemudian kita sering cuci tangan, itu wajar saudara, karena ada rasa kekhawatiran, rasa cemas dalam diri kita. Takut kalau kita tuh ketularan, itu wajar saudara ya. Tetapi malam hari ini yang saya mau bagikan ya, bagaimana ya sikap kita itu sebagai orang-orang percaya. Respon kita terhadap keadaan ini bagaimana saudara ya. Nah malam hari ini saya beri judul tak terhentikan. Nah judul ini judul singkat saudara ya, tak terhentikan ya. Judul panjangnya yaitu tak terhentikan untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini saya memberi contoh, sebenarnya banyak sekali yang kita bisa ambil di Alkitab ya. Tetapi malam hari ini saya memberi contoh yaitu Daud saudara ya. Kita mau sama-sama buka, kita baca sama-sama cerita yang sudah sangat populer saudara ya. Di 1 Samuel 1 sampai ayat 6 terlebih dahulu ya, nanti kita bisa sambung lagi ya.
Udah ketemu ya? 2, 3. Judulnya Siklak Terbakar, Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sampai stop di sini dulu. Nah, saudara perlu tahu ya, Siklak ini berada di daerah Filistin. Nah, yang jadi pertanyaan saudara ya, kenapa Daud itu kok bisa ada di daerah Filistin, bangsa Filistin di tengah-tengah mereka. Nah, kalau kita ngelihat ya saudara ya, pada suatu saat, ini sedikit cerita ya, tiba-tiba Daud itu merasa takut, lemah, cemas ya, capek saudara ya, lelah karena dikejar-kejar Saul saudara ya. Bahkan dikatakan 9 tahun lamanya Daud ini mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain saudara ya, dari satu lembah ke lembah yang lain untuk sembunyi, untuk lari, untuk menjauh dari kejaran Saul. Lama-lama sebagai manusia tuh capek, merasa capek. Nah dia berpikir saudara ya, aku nih kepingin gak dikejar-kejar Daud lagi ya. Gimana ya caranya? Tanpa tanya Tuhan ya, dia berpikir lari sejauh mungkin dari Israel. Lalu dia pergi ke arah barat, ceritanya seperti itu. Kemudian sampailah dia ke daerah Filistin dan dia menemui orang Gad, yaitu raja Filistin yang bernama Akis. Ya, saudara pasti tahu ceritanya. Nah, dia beserta pasukannya, saudara ya, 600 orang. Dulu dia sebenarnya pernah lari ke lari sembunyi di bangsa Filistin, tapi dia seorang diri. Tapi kali ini dia bawa 600 pasukannya, lalu dia menghadap ke Raja Akis. Dia melamar untuk jadi tentara bayarannya, istilahnya seperti itu saudara. Nah Raja Akis ngelihat senang sekali saudara ya, waduh Daud sudah terkenal ya, jago perang. Bahkan dulu pernah membunuh orang-orang Filistin juga ribuan. Jadi Akis ini menerima dengan tangan terbuka. Lalu Daud diberi kepercayaan, diberilah suatu tempat untuk mereka tinggal yang namanya Siklak saudara ya. Nah Siklak ini ya artinya itu liku atau leku saudara ya, berliku-liku atau leku saudara ya. Nah di situ Daud beserta pasukannya tuh tinggal selama 16 bulan saudara ya. Nah singkat cerita pada suatu hari terjadilah pecah perang antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Bangsa Israel dipimpin oleh Saul, bangsa Filistin ini dipimpin oleh 5 raja mereka beserta dengan pasukannya mereka. Nah Daud ya diajak saudara oleh Raja Akis untuk ikut berperang. Sebenarnya Daud itu galau saudara ya, waduh gimana ya, kan gak mungkin ya saya memerangin bangsa saya sendiri. Ya sebenarnya dia itu pengen nolak tapi gak enak karena utang budi, karena sudah dilindungi untuk tinggal di situ dengan aman, terhindar dari kejaran Saul saudara. Nah kemudian mereka berkumpul, ketemuan semuanya, pasukannya di satu titik kumpul ya. Nah keempat raja Filistin yang lain begitu mereka melihat Daud, ya dia berpikir ya, kenapa Daud ini orang Israel kok diajak gitu loh. Nah ini bawa pasukannya lagi, waduh nggak bisa ini, jangan-jangan dia itu nanti berbalik melawan kita. Ya jadi mereka tuh pada protes kepada Raja Akis, pokoknya kami nggak setuju kalau Daud itu ikut berperang. Singkat cerita, Daud dan pasukannya itu disuruh pulang balik ke Siklak, tempat tinggal mereka saudara ya. Nah terjadilah
yaitu 1 Samuel di pasal 30 ini ya. Ketika sampai di Siklak ya, jadi dari kejauhan tuh sudah terlihat asap api saudara ya. Mereka cepat-cepat lari saudara. Ada apa ini yang terjadi di daerah tempat tinggal mereka? Nah, ternyata bahwa orang-orang Amalek itu telah membakar habis perumahan mereka saudara. Menjarah harta benda mereka, kemudian mengangkut istri dan anak-anak mereka sebagai tawanan yang nantinya akan dijadikan budak oleh mereka saudara. Jadi kejadian ini membuat orang-orang ini, Daud dan pasukannya yang 600 itu histeris saudara ya. Nangis dikatakan di sini tadi dikatakan bahwa bahkan sampai enggak kuat lagi menangisnya. Saking sedihnya saudara ya mereka itu kehilangan anak dan istri mereka. Nah lalu mereka tuh marah saudara pasukannya ini. Marah ingin melempari Daud dengan batu. Nah kita mau lihat saudara. Sebenarnya pasukan Daud ini siapa aja sih gitu loh ya. Nah kalau saudara baca di pasal 22, 400 dari pasukan Daud ini, tadi 600 ya saudara ya. Tapi 400-nya itu ditemukan Daud, istilahnya ketemu sama Daud itu di tempat persembunyian yaitu di Adulam. Nah dikatakan nanti kalau saudara baca di pasal 22 ya. Orang-orang ini, 400 orang ini adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, bermasalah, orang-orang yang mengalami kesukaran, ya, orang-orang yang dikejar hutang, jadi lari sembunyi di situ. Ada juga mungkin karena dia merampok, ya, jadi dia lari dari kejaran polisi. Macam-macam persoalan mereka. Mungkin juga ada yang lari dari istri, ya, takut sama istrinya, nggak ngasih uang belanja bulanan. Mungkin juga. Pokoknya isinya 400 orang ini ternyata orang-orang yang bermasalah. Dan mereka itu ngikutin Daud, menjadikan Daud menjadi pemimpin mereka saudara. Nah akhirnya mereka itu menjadi pasukan Daud. Bayangin kalau 400 orang atau mungkin 600 sekalian itu orang-orang yang bermasalah. Terus mereka itu marah saudara. Tentu sebagian mereka juga preman-preman juga saudara ya, saya yakin ada. Karena pasti mereka ada yang perampok lah, pencuri lah, ya, utang nggak bayar lah. Nah, jadi mereka tuh orang-orang yang istilahnya orang yang pernah tertekan, stres, terus marah bareng-bareng, saudara. Saudara bisa bayangin tuh, ya, kalau preman marahnya tuh berjamaah. Waduh, pasti nakutin sekali, saudara ya. Nangis, teriak-teriak, ya, marah. Dia nyalah-nyalahkan Daud. Pokoknya salah engkau Daud, ya. Daudnya akan dilempari dengan batu. Tapi kita lihat ya, di ayat 6 ya, apa yang dilakukan Daud saudara. Ketika dia dalam keadaan sangat terjepit ya, seperti depan, belakang, kanan, kiri itu buntu pokoknya terjepit ya. Di dalam Amplified Bible maupun New King James dikatakan greatly distressed. Artinya sangat tertekan saudara ya. Bayangin kalau orang sangat tertekan ya, saudara ada yang pernah merasa sangat tertekan? Nah kalau kita itu lagi kayak nyesek nih dada ini ya, pengen teriak, pengennya kita naik ke gunung, atau mungkin kita berdiri di pantai, atau kita mungkin di tengah sawah yang gak ada orang, terus kita pengen teriak kenceng-kenceng. Setelah itu pikirnya kita akan lega nih, setelah teriak. Tapi sebenarnya setelah lupa, setelah lega, sebentar lagi kalau kita ingat masalah bisa lagi. Tekanan itu bisa datang lagi saudara. Nah kita lihat di sini, apa yang dilakukan Daud? Daud sangat-sangat terjepit pada saat itu. Ya, sangat tertekan. Tetapi dikatakan di ayat 6 ya, yang terakhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, itu yang dilakukan Daud, menguatkan kepercayaan. Mungkin saudara juga gimana ya caranya menguatkan kepercayaan? Kalau saya mungkin ya cuman begini nih. Tuhan aku percaya engkau sanggup menolong aku. Tuhan aku percaya engkau sanggup menghalau segala masalahku. Ya itu bagi saya menguatkan kepercayaan gitu loh. Jadi mengencourage diri sendiri, menyemangati diri sendiri. Ya supaya kita itu jiwa kita kembali bergelora saudara ya. Nah di di ayat 7 akhirnya kalau kita baca di situ lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah efod itu sebagai gambaran yaitu tentang ibadah. Ya mendekat kepada Tuhan, berdoa, bertanya kepada Tuhan. Seperti di ayat 8 saudara. Kemudian bertanyalah Daud
kepada Tuhan katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, singkat cerita, kita loncat di ayat 11, Tuhan buka jalan akhirnya saudara. Ya, dengan cara apa? Di tengah jalan, mereka ini bertemu dengan seorang pemuda Mesir, ya, seorang budak orang Amalek yang ditinggalkan di tengah jalan karena sakit. Kemudian pemuda Mesir itu bercerita apa yang sudah dilakukan oleh orang Amalek itu. Ya tadi menghancurkan, membakar ya di Siklak, apa yang dilakukan di daerah-daerah seputar juga. Dan kemudian juga pemuda Mesir memberitahu jalannya kemana tadi orang-orang Amalek. Nah akhirnya saudara di ayat 17 dan 18 kita nggak usah baca, Daud itu berhasil mengalahkan orang Amalek, mengambil kembali jarahannya dan membawa pulang anak istri mereka kembali saudara ya. Nah ini sangat luar biasa apa yang dilakukan Daud saudara ya. Nah sejak itu berita itu tersebar saudara. Kemudian ya tidak lama setelah itu Saul kan mati bunuh diri saudara ya. 2 minggu setelah peristiwa itu Daud diurapi menjadi raja atas Yehuda ya saudara. Nah kita cuma berpikir sama-sama kita renungkan seandainya ya Daud pada saat itu nyerah ya dia juga lemah saudara ya apa yang akan terjadi. Nah itulah yang sama-sama kita akan renungkan malam hari ini saudara. Ternyata Siklak itu merupakan titik balik dari kehidupan Daud masa depannya saudara. Ya, dari situ dia diangkat menjadi raja atas Yehuda Israel. Nah, saudara, seringkali kita bukankah mengalami seperti ini saudara ya. Kita anggap bahwa di dalam kehidupan kita ini, aduh masalah ini begitu besar. Saya udah gak sanggup lagi saudara ya. Banyak orang menjadi tawar hati saudara ya. Kenapa tawar hati? Karena udah istilahnya kecewanya itu gak diberesin. Kecewa dibiarkan akhirnya hati ini menjadi tawar. Udah gak Tuhan-Tuhanan, enggak ke gereja-gerejaan lagi. Itu kebanyakan orang-orang juga mengalami seperti itu saudara. Kita baca sama-sama saudara di Yosua 10 ayat 25. Ini adalah 2 kunci yang membuat supaya kita tetap bertahan, kita tetap boleh melangkah sekalipun kita mengalami masalah ya. Kita baca Yosua 10 ayat 25 ya. Janganlah, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab, nih yang perlu saudara garis bawahin, secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu, amin ya saudara ya. Jadi itulah saudara ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, beginilah caranya Tuhan ya, akan memperlakukan musuh-musuhmu saudara ya. Jadi kalau tadi dikatakan secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Apa sih yang diperangi saudara bagi kita hari-hari ini? Yaitu masalah-masalah kita. 2 hal yang kita akan garis bawahi malam hari ini. Jangan takut dan tawar hati. Karena dengan itulah Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita saudara ya. Akan berperang menggantikan kita. Dikatakan tadi di ayat Yosua 10 ayat 25. 2 kata ini sebenarnya jangan takut dengan jangan tawar hati secara bersamaan itu diulang dalam 5 ayat saudara di Alkitab. Betapa pentingnya ya 2 kata ini, jangan takut dan tawar hati saudara. Kalau kita tawar hati ya saudara, tentu kita akan menjadi lemah ya. Kita enggak kuat saudara ya. Di Amsal 22 ya dikatakan ya, Amsal 24 ayat 10 maaf ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu saudara ya. Jelas sekali kalau kita ini tawar hati ya, kita bukannya kuat saudara, kita tambah kecil kekuatan kita. Nah kalau kekuatan kita kecil, bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan kita ya. Apa sih yang dimaksud tawar hati ya? Sebenarnya itu berawal dari rasa kecewa yang dibiarkan akhirnya menjadi tawar hati. Dingin, pasif ya. Kemudian apalagi? Apatis ya. Tidak bersemangat. Berserah tapi bukan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada
masalah yang ada, pasrah sama masalah, saudara. Nah itulah yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita rindu saudara, bahwa kita ini dalam masa-masa yang sulit ini kita keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu saudara, kita harus tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan ada tawar hati, saudara, karena itu benar-benar yang menghambat akhirnya langkah-langkah kita untuk kita itu mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin akan tercapai nantinya, tapi sebenarnya saudara, tujuan Tuhan itu bisa dicapai setahun ke depan, tapi karena kita kecewa, bersungut-sungut, terus kita baru bertobatnya tuh kira-kira masih berapa tahun kemudian, saudara. Nah akhirnya tujuan Tuhan dalam hidup kita itu jadinya apa saudara? Mundur kan, ya. Nah oleh sebab itu malam hari ini saya rindu saudara ya, kita menghilangkan rasa tawar hati itu dalam kehidupan kita. Saya tahu hari-hari ini berat saudara, goncangan makin terjadi ya khususnya dalam bidang ekonomi. Banyak sekali karyawan-karyawan pabrik itu di PHK hari-hari ini. Bukan 1-2 saudara, tapi ribuan, ratusan ribu yang di PHK. Banyak gerai-gerai dari restoran juga ditutup saudara. Tentu hal yang sangat tidak mudah. Tetapi pesan Tuhan tetap kita untuk tetap bertahan. Jangan ada tawar hati, jangan ada menyerah saudara ya. Kita harus hadapi. Kalau kita enggak menyerah, Tuhan itu pasti buka jalan. Pasti saudara ya. Nah, saya mau cerita sedikit dikisahkan saudara ya. Suatu ketika ada seorang pemain bola ya, seorang atlet sepak bola ceritanya ya. Dia berasal dari Madrid, Spanyol. Kan memang banyak klub-klub bola ya di Madrid, Spanyol saudara. Nah, suatu hari pemuda ini dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang membuat kakinya patah. Dia masuk ke rumah sakit, dirawat, dan dia sudah berpikir bahwa setelah dari rumah sakit ini keluar, aku pasti nggak bisa main bola karena kakiku patah, udah cacat istilahnya, nggak bisa lagi, pasti nggak bisa nendang dengan bagus karena kekuatannya berkurang, saudara ya. Nah kemudian ya dia sedih, saudara, tertekan sekali hari-hari itu di rumah sakit, berbulan-bulan dia ada di rumah sakit, belum sembuh. Nah ada seorang perawat yang berbelas kasihan, ya baik hati, ya dia punya gitar di rumahnya. Aku mau bawa gitar besok, biar dia main gitar aja daripada dia sendirian melamun, tiap hari melamun nasibnya. Ya aduh aku nanti gak bisa main bola lagi, cita-citaku kandas, aku gak bisa jadi pemain bola yang terkenal nih gara-gara kakiku cacat. Kemudian besoknya perawat itu membawakan gitarnya. Nah kemudian pemuda ini mulai dia memainkan gitarnya. Dia mulai menyanyikan lagu-lagu, dia menghibur dirinya sendiri. Nah suatu saat tiba saatnya dia keluar dari rumah sakit. Setelah 1 tahun lebih saudara diopname di rumah sakit gara-gara masalah kakinya. Kemudian dia keluar dari rumah sakit, ya, dia alih profesi. Dia tidak jadi pemain bola lagi tentunya, sudah pasti itu tidak akan pernah lagi terjadi. Nah dia tahu menyadarin itu. Lalu dia mulai menyanyi saudara ya. Kadang-kadang ciptakan lagu juga, dia menyanyi. Dia menyanyi, akhirnya dia masuk dapur rekaman saudara. Rekaman, dia akhirnya menjadi penyanyi yang terkenal di dunia. Penyanyi balada romantis saudara. Suaranya juga romantis. Berapa Grammy Award dia peroleh ya. Bahkan tahun lalu ya, tahun 2019 di usianya 76 tahun. Dia memperoleh Grammy Lifetime Achievement Award saudara. Bahkan dia juga seringkali menang di American Music Award, World Music Award ya. Banyak sekali penghargaan saudara. 77 album dia sudah keluarkan dengan 14 bahasa. Direkam dalam 14 bahasa. 5.000 konser dia sudah jalani, luar biasa. Ya, siapa dia? Julio Iglesias, saudara. Saudara pasti banyak yang tahu ya penyanyi ini ya. Suaranya sangat romantis saudara ya. Nah saudara, kalau saat itu ketika perawat itu membawakan gitar ya, dia tetap tidak mau memainkan. Karena dia namanya frustrasi ya, namanya orang frustrasi itu macam-macam saudara. Kalau kecewa tuh macam-macam loh, apalagi kalau tawar hati ya. Mau dikasih makanan enak pun kadang-kadang nolak. Nah apalagi dia dikasih gitar, dia pasti dia mikir ngapain gitu. Pokoknya aku kecewa, aku gak bisa main bola lagi. Bisa saja dia seperti itu. Tapi hari itu dia berubah, dia mulai mainkan gitarnya saudara. Seandainya
hari itu dia menolak ya untuk dia bermain gitar, untuk dia menyanyi. Tidak ada Julio Iglesias seperti saat ini. Amin saudara. Itu saat itu merupakan saat dia kecelakaan, rupanya menjadi titik balik kehidupannya bagi masa depan yang lebih baik. Saudara, kita bicara dia orang dunia. Apalagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau engkau merasa hari-hari ini berada di titik terendah dalam hidupmu, jangan pernah takut, jangan tawar hati, jangan pernah menyerah. Amin saudara. Untuk mengenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, menguatkan terus iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, nah kalau untuk menguatkan iman percaya kepada Tuhan, kita harus ingat-ingat saudara, bahwa apa yang kita alami hanyalah sementara dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Itu ada di Roma 8 ayat 18. Kemudian yang perlu saudara ingat, yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Dua ayat ini saudara yang menjadi kekuatan saya. Kalau saya mungkin dalam keadaan tertekan. Karena saya tahu persis bahwa masalah itu tidak ada yang terus-menerus ada dalam hidup kita. Badai itu pasti berlalu. Dan Tuhan sudah katakan saudara, apa yang kamu alami ini hanya sementara. Enggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Bicara tentang kemuliaan tentu bukan hanya nanti kalau kita sudah meninggal. Tentu itu pasti Tuhan kasih mahkota kemuliaan. Tetapi kalau kita bertahan di dalam masalah-masalah kehidupan kita enggak tawar hati, kita enggak kecewa sama Tuhan. Ya, kita jaga hati kita benar-benar. Roh kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada kita pada saat kita masih ada di bumi ini. Jadi enggak usah nunggu nanti di surga kita dikasih mahkota kemuliaan. Saudara, jadi ayat ini saya imanin di bumi terjadi, di surga juga bisa terjadi, di surga terjadi, di bumi juga bisa terjadi, saudara. Amin, amin, haleluya, saudara ya. Nah, ini masih ada waktu, mungkin beberapa menit ke depan ya. Saya mau saksikan sedikit ya, saudara ya. Tahun 1998, saudara tahu kerusuhan ya terjadi di Indonesia ini. Nah, saya sebenarnya juga saya nggak pernah cerita ini, saudara ya. Saya juga terkena imbasnya. Saya bekerja, jadi saya pindah dari Surabaya, GM saya di Surabaya, saya nggak boleh resign. Ya, karena saya pindah dari Surabaya ke Jakarta karena mengikut suami saya dipindahkan ke sini. Nah, karena GM saya itu sayang sama saya, pokoknya kamu nggak boleh resign. Saya kasih kamu tempat di Wisma 46, kamu pokoknya ngantor di sana. Padahal sudah ada orang, saudara, sudah ada sales representatifnya yang lain itu sudah ada. Tapi karena dia tidak mau saya keluar, jadi dia rela bayar lagi meja dan kursi yang bayarnya dalam dolar itu untuk saya boleh tetap ada istilahnya di bawah dia gitu loh saudara. Nah singkat cerita akhirnya saya bekerja pagi-pagi jam 5:30 saya sudah ngantri bus Lipo ya, saya naik bus sampai di Sudirman saya ganti bus yang naik bus kota itu saudara ya, yang Metro Mini ya. Kadang-kadang ya gelantungan juga saya saudara kalau nggak ada tempat. Nah itu pengalaman saudara ya. Nah tiap malam karena suami saya tuh sayang sama saya. Kita kan baru nikah juga tuh ya, tahun 96 saya nikah. Dan itu 97 kan baru setahun ya. Jadi tiap malam ya suami saya tuh jemput ke Sudirman saudara ya. Dia takut saya kenapa-kenapa. Jadi setiap malam tuh saya 7:30 malam, jam 8 itu saya dijemput. Suami saya sampai di Wisma 46 jemput saya. Kadang-kadang kita balik sampai rumah udah malam sekalian makan malam soalnya. Karena kalau udah malam begitu kan sekalian lapar kita makan saudara ya. Nah singkat cerita kerusuhan terjadi. Sebelum kerusuhan terjadi saya dipindahkan ya karena saya dianggap udah nggak perlu yang kantor saya di Surabaya itu nggak perlu representatif lagi. Jadi saya dipindahkan di sebuah hotel di Batam saudara ya. Jadi bos saya sekarang GM saya itu di Batam. Nah pada saat kerusuhan terjadi, pas hari kerusuhan tanggal 12, saya terbang ke Batam, saudara. Singkat cerita seperti itu, saudara. Tapi yang saya mau ceritakan bukan ini. Meskipun ini juga satu anugerah buat saya kan paling takut kalau ada orang tuh berantem rame-rame tuh saya takut, saudara. Ya maksudnya tuh kayak, aduh deg-degan gitu loh. Nah Tuhan ungsikan saya tuh.
Sampai seminggu saya ada mestinya cuma 3 hari karena saya meeting dengan GM saya diungsikan di sana, maksudnya disuruh ngungsi sama dia, nggak boleh pulang. Bahkan dia bilang suami kamu bawa sekalian ke sini ya, tapi kan nggak mungkin saudara ya kondisi seperti itu. Jadi akhirnya saya seminggu lebih saudara ada di Batam saudara. Saya nyantai di sana, saya malah kemana-mana, ke pantai segala macam saudara ya, karena memang nggak ada imbasnya di Batam, nggak sampai ke sana, bahkan banyak orang Medan mereka semua ngungsi ke sana. Nah singkat cerita setelah balik ke Jakarta normal kembali, saya bekerja kembali, nggak lama setelah itu saudara, saya ini kena PHK. Jadi kondisi dolar kan semakin meninggi ya waktu itu ya, saya di PHK. Waduh saudara, waktu saya dengar ini saudara ya, saya pulang dijemput suami saya tuh nangis saudara ya. Saya tuh biasa kerja, nggak pernah nganggur ya. Saya kuliah pun saya kerja, jaga pameran, jaga expo saudara ya. Saya nggak bisa gitu loh di rumah nganggur gitu. Nah kemudian ya sudah, saya di rumah sementara. Kemudian karena mama saya ikut saya, karena papa saya di awal 98 Januari meninggal, saya bawa mama saya ke rumah saya. Jadilah saya tuh jualan lemper saudara ya. Jadi terima pesanan lemper, terus kalau ada bazar saya jualan spray ya di perumahan ya. Pokoknya begitulah ada kegiatan. Nah singkat cerita, saya udah jenuh saudara nih, saya kan seneng tuh di kantor. Saya ngelamar, ada lowongan pekerjaan saudara ya, di Lipo Karawaci. Tapi yang di propertinya saudara, jadi marketing saudara ya, marketing eksekutif. Nah saya ngelamar di situ saudara, di interview masuk, tapi nggak terima gaji saudara. Cuman dikasih uang transport 500.000 saudara. Dengan catatan juga 2 bulan kalau nggak pecah telur, nggak berhasil jual rumah, itu saya didepak saudara ya. Nah benerlah saudara, 2 bulan saudara, saya akhirnya tidak menghasilkan apa-apa saudara. Nggak bisa jual 1 rumah pun pokoknya saat itu saudara. Ya sudah saya akhirnya di rumah lagi saudara. Sebulan setelah itu, saya bisa jual rumah, tapi tidak melalui kantor properti, jadi lewat pribadi ya. Jadi saya menjual rumah saudara dan dapat komisi, kemudian saya juga menyewakan 1 rumah juga dapat komisi. Nah komisi yang rumah yang saya jual itu loh saudara, itu iseng-iseng saya bagi saudara, enggak tahu kenapa saya bagi aja. Sejak saya di PHK dari kantor saya yang di Jakarta sampai hari itu 11 bulan saudara ya. Saya berarti kan saya kehilangan dong ya 11 bulan gaji saya. Nah yang herannya saudara, ajaibnya di sini. Saya terima komisi hasil jual rumah saya, jual rumah, hasil penjualan rumah. Saya menerima komisi itu saya bagi 11. Hasilnya bisa keluar persis seperti gaji bulanan saya ketika saya bekerja di kantor saya di Jakarta saudara. Jadi saya di sini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan gantikan apa yang saya anggap hilang. Saudara ya. Jadi ayat ini Roma 8:28 ini sangat-sangat saya percayai saudara dalam kehidupan saya. Bahwa Allah turut bekerja saudara dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Bagi kita yang mengasihi dia. Saya lihat kebaikan Tuhan luar biasa saudara. Di tengah Jakarta yang hiruk pikuk seperti itu saya disingkirkan. Saya dirumahkan di rumah aja. Nah sebulan setelah itu saya ditarik ya untuk kerja di hotel yang ada di Lipo Karawaci saudara ya. Enggak jauh-jauh dari rumah saudara, dekat sekali. Saya begitu mengucap syukur, Tuhan itu begitu luar biasanya. Memperhatikan kita dari hal-hal yang kecil saudara. Apalagi hal-hal yang besar dalam hidupmu dan hidupku. Amin saudara. Puji Tuhan saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara semua.